Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-soleh dan soleha-solehah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Jumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Kita akan melanjutkan materi sholat kewajibanku bab 5 tentang tata cara sholat yang sudah Ibu janjikan kemarin ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Doa mau belajar. Kita tahu dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu tata cara sholat? Bagaimana gerakan sholat yang benar ya? Nah, sekarang kalian simak penjelasan Ibu, perhatikan baik-baik tata cara sholat berikut. Ibu ingatkan kalau sholat itu menghadap ke kiblat ya, dan harus menutup aurat. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Gerakannya kaki akan merenggang kira-kira sejengkal, posisi badan menghadap ke kiblat, dan membaca niat sholat. Itu harus hafal ya, niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Gerakan yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Telapak tangan terbuka menghadap depan, jari-jari rapat satu sama lain. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Perhatikan gerakannya ya. Nah, seperti itu. Gerakan yang ketiga yaitu bersedekap. Tangan dilipat di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri sambil membaca doa iftitah. Lalu membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat. Kemudian membaca surat pendek dalam Al-Quran yang telah kalian hafal. Gerakan yang keempat yaitu gerakan ruku. Ruku ini membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya sejajar atau rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ketika ruku. Yang kelima yaitu iktidal. Iktidal ini adalah gerakan bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasmih dan iktidal. Kemudian kita melakukan gerakan sujud, yaitu menempatkan wajah ke tempat sujud, dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh ke lantai. Kemudian gerakan duduk antara dua sujud yang disebut dengan duduk iftiras. Duduk iftiras ini duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki,
telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Ya, perhatikan gerakannya. Di gerakan ke-8 yaitu duduk tasyahud awal. Gerakannya sama seperti gerakan duduk iftiras, ya. Duduk antara dua sujud yang tadi dijelaskan. Kemudian membaca lafaz tasyahud awal dan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan yang kesembilan yaitu gerakan duduk tasyahud akhir atau disebut duduk tawaruk. Ingat-ingat ya, duduk tawaruk. Duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan ke bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari-jari kanan menekan lantai saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, salawat Nabi Muhammad dan salawat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam. Nah, gerakan-gerakan sholat ini diperagakan oleh Azka. Terima kasih pada Azka ya. Nah, anak-anak, itulah tata cara sholat yang benar ya. Semoga kalian bisa melaksanakannya dengan baik, bisa memperbaiki tata cara sholat yang selama ini masih ada kekurangan. Ya, sekarang biasakan melaksanakan sholat dengan khusyuk atau bersungguh-sungguh dan sepenuh hati ya. Dan tumaninah atau dilakukan dengan tenang atau tidak terburu-buru. Dan tidak bermain-main ketika sedang sholat. Kalau bermain-main berarti sholatnya batal. Kita akan akhiri dengan pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.